Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia, dosen STAI Tapak Tuan Aceh Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa judul skripsi. Di pembahasan sebelumnya saya hanya membagikan temanya atau pembahasan apa yang menarik untuk dikaji dan diangkat sebagai skripsi. Tapi di kesempatan kali ini saya akan membagikan kira-kira ada 11 judul dan langsung saya bagikan juga lengkap dengan rumusan masalahnya. Maka jangan lupa dicatat kalau misalnya ada judul yang menarik menurut adik-adik mahasiswa sekalian. Jangan lupa dicatat dan tonton terus video ini. Nah, judul-judul yang akan saya bagikan kali ini adalah judul yang telah kami seminarkan. Jadi judul-judul ini adalah sebenarnya judul dari mahasiswa kami di Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Tapak Tuan. Jadi judul-judul ini sudah kami saring dan kami perbaiki ketika seminar. Judul-judul ini juga sudah kami tambahkan dan kami bimbing rumusan masalahnya, sehingga judul dan rumusan masalah ini sudah layak untuk diteliti atau sudah layak teliti untuk skripsi. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita mengangkat tema HI Jebar. HI Jebar ini kan adalah salah satu dari hukum syariat yang membebaskan atau membuat pilihan kepada orang tua atau wali dari yang perempuan untuk memilihkan pasangan untuk anaknya, seperti itu kan. Jadi di sini kita ada judul yaitu HI Jebar orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Jadi bagaimana kompilasi hukum Islam memandang tentang HI Jebar, begitu kan, nanti akan diteliti. Lalu dia ini juga studi kasus, yaitu studi lapangan. Studi kasusnya di Desa Kuta Padang, Kemukiman Buloh Sema, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan. Jadi ketika kami tanyakan kepada mahasiswa tersebut apakah memang banyak kasusnya atau banyak kejadiannya kawin paksa atau HI Jebar orang tua berlaku di daerah tersebut, maka dia menjawab iya. Nah, rumusan masalahnya bagaimana? Nomor 1 itu, bagaimana HI Jebar orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Desa Kuta Padang. Yang kedua itu, bagaimana dampak HI Jebar terhadap kerukunan rumah tangga? Nah, maksudnya begini, dengan disyariatkan HI Jebar tentu sebenarnya itu membawa kemaslahatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan syariat itu pasti lebih tahu kebutuhan hambanya. Namun akan lebih menarik skripsi ini ketika ada satu syariat itu kita teliti apa kemaslahatannya. Maksudnya apakah anak yang dinikahkan dengan HI Jebar dia akan keluarganya itu sakinah mawaddah warahmah, akan langgeng, atau justru terjadi perceraian. Jadi nanti dia akan meneliti. Kalau misalnya sakinah mawaddah warahmah, berarti HI Jebar itu memang syariat yang memang tanpa kita ragukan lagi, dan perlulah kita lebih mengetahui tentang HI Jebar ini. Yang kedua, yang kedua itu meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Studi kasus perkara dari tahun 2022 di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Jadi ternyata di tahun 2022 ini saja di Mahkamah Syariah Tapak Tuan meningkat jumlah cerai gugat. Nah, jadi hal ini juga menarik untuk diteliti. Jadi si mahasiswa ini juga sudah meneliti kan, mengambil sedikit data, bahkan sampai 200-an kasus hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, maka karena memang ada kasusnya, ada yang akan diteliti kan, maka kami meluluskan judul ini. Yang kedua ini rumusan masalahnya apa? Yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Jadi kan kita tahu ya, dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 itu kan
kita terdampak pandemi corona. Nah, dan mungkin ada hal lain. Apa faktor lain yang mengakibatkan semakin tahun kok semakin banyak cerai gugat? Jadi hal itu juga patut atau menarik untuk diteliti. Yang kedua itu, bagaimana upaya mediasi untuk meminimalisir peningkatan cerai gugat masyarakat Aceh Selatan di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Nah, apakah ada upaya mediasi? Upaya mediasi itu apakah kebanyakan gagal atau kebanyakan berhasil, seperti itu. Jadi itu juga menarik untuk diteliti. Nah, yang ketiga itu ada judulnya Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian, Studi pada Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Nah, jadi ternyata untuk daerah terpencil itu ada yang namanya sidang keliling. Nah, jujur kami juga baru mendengar begitu ya, ada yang namanya sidang keliling. Ternyata ada loh yang namanya sidang keliling ya. Lalu apa yang mau diteliti? Mari kita lihat rumusan masalahnya ya. Satu itu, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Nah, yang kedua itu, bagaimana pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat gitu. Maksudnya begini, daerah itu kan daerah terpencil. Apakah dengan adanya sidang keliling itu semakin baik ya? Semakin baik, maksudnya orang-orang yang bercerai itu telah resmi keluar gitu surat cerainya, legal seperti itu ya. Jadi sebenarnya sidang keliling ini dia bukan hanya perceraian, dia juga termasuk isbat, bisa ya, perceraian juga. Oke, judul yang keempat. Di sini ada pertimbangan hakim terhadap pernikahan di bawah umur, studi kasus perkaranya ya, nomor sekian di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Nah, jadi sebenarnya akan ada saja itu setiap tahun ya, atau setiap masa orang-orang yang ingin menikah di bawah umur, lalu dia meminta dispensasi menikah. Nah, faktornya itu ada banyak ya. Nah, jadi yang kita teliti di sini, apa sih pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi menikah, seperti itu kan? Karena itu kan adalah polemik ya. Kenapa? Karena aturannya sudah ada, minimal umur sekian yang menikah. Kalau laki-laki minimal umur sekian menikah, perempuan juga seperti itu. Tapi tetap saja ada itu dispensasi, akhirnya yang di bawah umur menikah. Tentu ada beberapa faktor kan. Oke, terus apa yang diteliti? Kita bahas rumusan masalahnya ya. Satu, bagaimana hukum pernikahan di bawah umur menurut undang-undang. Jadi kita kaji menurut undang-undang. Yang kedua itu, bagaimana pertimbangan hakim terhadap pernikahan anak di bawah umur. Nah, bagaimana pertimbangan hakimnya. Jadi menurut saya sangat banyak sekali ya inspirasi judul skripsi prodi HKI atau jurusan HKI itu banyak. Karena dari satu putusan aja kita bisa menjadikannya skripsi. Ya, satu putusan, satu kasus, nah, kita bisa mencari tahu apa pertimbangan hakimnya begitu. Makanya tidak perlulah prodi HKI pusing-pusing tentang judul skripsi ya. Lalu yang keberapa ya? Ada judulnya status anak hasil hubungan syubhat dalam kajian fikih Islam. Nah, jadi kemarin dia mengajukan judul itu status anak hasil wati syubhat. Jadi wati syubhat ini dia itu bukan zina, bukan juga dalam pernikahan gitu. Jadi antara dua itu, yaitu syubhat ya. Jadi ada juga kasus yang seperti itu sebenarnya terjadi ya. Jadi disebutkanlah dia itu wati syubhat ya. Contohnya itu bagaimana misalnya tidak sengaja masuk ke dalam sebuah ruangan lalu menyetubuhi orang di dalam ruangan kamar yang mengira itu adalah istrinya, ternyata bukan, lalu lahirlah seorang anak kayak gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, lalu apa masalahnya? Masalahnya itu ya nomor 1,
apa yang dimaksud dengan wati syubhat menurut hukum Islam ya, karena memang banyak juga mungkin orang yang belum dengar atau belum ngeh atau belum baca ya tentang wati syubhat. Yang judul selanjutnya ini ada studi mahar gaib, kajian komparatif perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Nah, jadi dia ini mengangkat tentang mahar gaib. Mahar gaib itu contohnya ya, misalnya bacaan surah Ar-Rahman. Maharnya itu mengajarkan Al-Quran. Maharnya itu bekerja gitu. Maharnya itu dia itu atau sesuatu yang dia itu suatu saat bisa diuangkan kayak gitu ya. Jadi dia itu belum berbentuk, belum dapat diterima atau belum terlihat gitu waktu akad nikah. Jadi itu adalah disebut dengan mahar gaib. Apa masalahnya? Masalahnya itu satu, bagaimana yang dimaksud dengan mahar gaib ya, karena itu tadi banyak juga mungkin yang belum membaca tentang mahar gaib. Yang kedua itu bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai mahar gaib. Jadi kedua imam besar ini terkadang dia berseberangan atau terkadang sama-sama sepakat tapi ada perbedaan sudut pandang seperti itu kan. Jadi nanti di skripsi ini akan ditulis secara tajam ya, apa sudut pandang Imam Syafi'i, apa sudut pandang Imam Hanafi mengenai mahar gaib. Nah, judul selanjutnya ya, ini khusus untuk daerah Aceh ya, karena tentang kanun jinayat ya di Aceh. Judulnya itu perspektif fikih jinayah tentang denda adat akibat zina dalam penguatan kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 ya. Jadi di Aceh itu dia ada hukum adat, ada juga hukum kanun jinayah kan. Dan sebagai umat muslim kita juga ada hukum fikih kan, seperti itu. Jadi terkadang tiga hukum ini yang bingung kita untuk mengaplikasikan yang mana, seperti itu kan. Jadi dalam judul ini denda adat akibat zina itu kan ada ya kalau di hukum adat di Aceh ya. Jadi dendanya itu misalnya memberikan kambing, lalu kambingnya itu dimakan-makan rame-rame oleh pemuda-pemuda kampung atau masyarakat, seperti itu kan. Sementara berseberangan dengan pendapat dengan hukum fikih Islam ya, fikih jinayah. Jadi kalau di dalam fikih itu kalau zina itu kan dia cambuknya 80 kali kalau yang belum menikah ya kan, atau 100 kali, atau yang sudah menikah itu kan lebih itu lagi ya, lebih tegas lagi, yaitu dirajam. Tidak ada yang namanya denda. Nah, maka di situ ada seperti berseberangan pendapat. Namun di sisi lain hukum adat ini dia juga saling menguatkan dengan kanun jinayat. Jadi kanun jinayat itu ada juga denda ya. Tapi dia bukan dalam bentuk kambing, dalam bentuk uang, seperti itu. Jadi tiga jenis hukum ini dia berbeda, tampak saling berseberangan. Nah, bagaimanalah penulis nanti membahasnya dalam skripsi kan? Jadi masalahnya apa? Nomor 1 ya, bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap denda adat akibat zina. Yang kedua itu bagaimana perspektif fikih jinayah tentang denda adat akibat zina dalam rangka penguatan kanun Aceh. Apakah dengan adanya hukum adat ini semakin kuat kanun Aceh di Aceh? Maksudnya adanya jera ya, tingkat jera atau efek jera namanya. Dalam hukuman itu kan kita yang paling penting itu adanya efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain yang menyaksikan kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana efek denda itu untuk penguatan kanun Aceh. Terus ada lagi judulnya ya, kepemimpinan perempuan dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam. Jadi dalam judul ini mengkaji sisi lain dari kehidupan ya, yang tidak bisa juga kita nafikan atau kita kesampingkan, bahwa banyak juga
para perempuan yang berjuang di dalam keluarga. Maksudnya apa? Dia yang mencari nafkah, dia yang jadi tulang punggung dalam keluarga. Hal itu sebenarnya banyak juga terjadi. Adanya ketimpangan dalam rumah tangga, adanya ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan peran di dalam rumah tangga, yaitu ada juga suami-suami itu yang dia tidak bertanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab dalam perannya, dia tidak sempurna lah sebagai suami, seperti itu kan. Nah, jadi kepemimpinan perempuan ini dalam skripsi ini dia membahas bagaimana ceritanya kalau perempuan yang mencari nafkah jadi tulang punggung gitu. Jadi rumusan masalahnya apa? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang peran seorang istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi bagaimana tanggapan hukum Islam itu tentu tidak sesuai ya dengan hukum Islam, tapi ya perlu dinukilkan di dalam skripsi. Yang kedua itu, bagaimana pandangan Islam tentang suami yang mengandalkan penghasilan istri untuk menghidupi keluarga, ya seperti itu ya. Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya itu ada judulnya tinjauan hukum Islam terhadap perubahan talak 3 menjadi talak 1 di Mahkamah Syariah, studi kasus perkara sekian ya. Jadi ternyata di Mahkamah Syariah, kalau di Aceh ya, putusan perkara cerai itu dia itu adalah talak 1. Nah, dia itu sebutannya talak 1, ada dalam satu perkara. Jadi padahal di rumah itu mungkin udah lebih dari talak 3, talak 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Karena kadang-kadang kan perkara atau prahara dalam rumah tangga ini bermacam-macam. Nah, jadi ketika dibawa ke pengadilan itu dia tetap talak 1. Sementara dalam fikih Islam kalau talak 1 itu bisa rujuk gitu. Padahal kalau di rumah mungkin udah lebih dari talak 5. Nah, gitu. Ya, udah berkali-kali talaknya. Nah, akhirnya di sini ada berseberangan pendapat lagi ya. Nah, apalagi kalau yang penganut mazhab Syafi'i yang sangat berhati-hati sekali khususnya tentang talak kan. Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya 1 ya, rumusan masalahnya. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perubahan talak 3 menjadi talak 1? Jadi jadi kita teliti apa sih pertimbangan hakim sehingga dia menjatuhkan atau memutuskan itu adalah talak 1. Yang kedua itu bagaimana dampak yang timbul bagi suami istri terhadap perubahan talak 3 menjadi talak 1 di Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Maksudnya begini, di rumah dianggap udah tidak bisa rujuk lagi karena udah lebih dari talak 3, tapi di mahkamah talak 1. Jika suatu saat ingin rujuk bagaimana? Apakah yang diikut itu putusan dari mahkamah apa yang pemahaman fikih Islam yang kita anut selama ini, seperti itu ya. Jadi ada berseberangan pendapat lagi. Oke. Nah, judul-judul yang saya kemukakan tadi, silakan adik-adik mahasiswa kembangkan sendiri. Itu kan adalah contoh ya. Yang saya berikan itu kan hanya judul atau tema dan sekalian rumusan masalahnya. Tentu adik-adik di berbagai daerah lain nanti bisa menyesuaikan tuh dengan perkara di pengadilan agama di daerah kalian kayak gitu. Ya, kalian bisa menyesuaikan tuh dengan tempat kalian meneliti, misalnya kalian meneliti di kampung mana, di desa mana, gitu. Jadi menurut saya temanya sama itu nggak apa-apa, tapi kan tempat penelitiannya berbeda, waktu penelitiannya berbeda, pasti beda juga hasil di dalam penelitian tersebut, begitu. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk membuka wawasan pengetahuan adik-adik yang sedang mencari judul skripsi. Jangan lupa subscribe
channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin semangat untuk mengupload video dan berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.